Selamat malam, Pak Guru. Nama saya Skiel Anora Judi dari kelas 12 IPS 5, absen 39. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Perang Dingin. Perang Dingin mempunyai dua ideologi, yaitu liberal kapitalis dan komunis. Liberal kapitalis dianut oleh Amerika Serikat, sedangkan komunis dianut oleh Uni Soviet. Amerika Serikat membentuk NATO pada tahun 1949, yang di dalamnya terdapat 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, Portugal, Norwegia, Belanda, Luxembourg, Islandia, Kanada, Denmark, dan Belgia. Hal ini membuat Uni Soviet iri, maka dari itu Uni Soviet membentuk Fakta Warsawa pada tahun 1955, yang di dalamnya terdiri dari 7 negara, yaitu Jerman bagian timur, Polandia, Hungaria, Romania, Bulgaria, dan Cekoslovakia. Hal ini membuat dua kubu dari blok barat dan blok timur menjadi konflik. Terdapat dua konflik, yaitu konflik di politik dan konflik di bidang teknologi. Persaingan di bidang politik terjadi pada saat proses Perang Dingin. Terdapat program bernama Marshall Plan, yang dimana itu adalah sebuah program ekonomi skala besar yang digunakan sebagai fasilitas untuk proses pemulihan pasca perang di Eropa Barat, dan juga digunakan sebagai pembangunan perekonomian di negara Eropa. Blokade Berlin dilakukan oleh Jerman bagian timur, yang dimana dilakukan untuk memperkuat ideologi supaya tidak terpengaruh oleh liberal. Selain itu, persaingan di bidang politik terdapat pada persaingan dua ideologi antara liberal kapitalis dan komunis. Persaingan di bidang teknologi sendiri, Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing menciptakan teknologi nuklir. Dan negara Amerika Serikat lah yang pertama menciptakan nuklir dan berhasil mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua. Karena dari itu, Uni Soviet iri dan berlomba menciptakan nuklir. Selain itu, mereka juga bersaing dalam perlombaan antariksa. Amerika Serikat sendiri membuat pesawat ruang angkasa. Maksud dari periode detente adalah AS dan Uni Soviet melakukan sebuah peredaan atau pengurangan terhadap ketegangan, terutama di situasi politik. Ada 4 faktor yang menyebabkan munculnya periode detente, yaitu pengurangan pengeluaran militer, lalu persaingan perebutan wilayah, terus adanya perpecahan antara Uni Soviet dan Cina, dan yang terakhir, negara ketiga sadar adanya adu domba. Perang Dingin tahap kedua terjadi pada tahun 1953 hingga 1956. Pada tahun 1953, terjadi pemberontakan komunis yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara. Mereka berhasil menggulingkan rezim Fulgencio Batista. Ada dua dampak dari perang ini. Pertama, dampak positif. Yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positif ada 6, yaitu munculnya HAM, munculnya sikap nasionalisme, terus mengenal ilmu pengetahuan dan juga iptek, terus juga muncul aliansi politik yang contohnya NATO, METO, dan SEATO. Amerika Serikat menjadi sebuah negara yang dianggap sebagai pemberi pinjaman tersebar untuk negara berkembang. Yang terakhir, adanya pasar bebas.
Dampak negatifnya, yang pertama, muncul ketakutan karena telah terciptanya nuklir. Yang kedua, penganut komunis dan liberal semakin banyak. Dan yang terakhir, negara terpecah belah seperti Korea Selatan dan Korea Utara. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.